lanjutkan untuk materi selanjutnya, itu adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, diberikan persamaan kuadrat ax kuadrat bx tambah c sama dengan 0, dengan akar-akar x1 sama dengan min b dikurangi akar b pangkat 2 dikurangi 4 kali a dikali c per 2a, dan x2 min b ditambah akar b pangkat 2 dikurangi 4a dikali dengan c per a 2 per 2a. Jumlah dan hasil kali atau persamaan kuadrat itu sebagai berikut. x2 ditambah dengan x1 ditambah dengan x2. Maka untuk yang selanjutnya, min b dikurangi dengan akar b kuadrat dikurangi 4a c per dan a per 2a ditambah dengan min b tambah akar b kuadrat dikurangi 4 dikali a dikali c per 2a. Nah, sekarang berarti di sini b. Nah, sedangkan b dengan b, jadi ada 2b ya. Di sini sama b dengan b, berarti ada 2b, berarti 2b per 2a. Nah, ini adalah kalau misalkan di sininya di jumlah. Nah, maka yang selanjutnya, itu misalkan di sini 2 dengan 2, berarti kan hasilnya adalah 1, tapi b per a. Nah, di sini b per a. Maka kalau misalkan di sini kita ambil, ini ada penjumlahan jumlah hasil kali, berarti kita ambil yang dikali x1 kali x2 sama di sini min b dikurangi akar b pangkat 2 dikurangi 4a c per 2a sama ini sini 2a, di sini adalah dikurangi, di sini adalah tambah, sedangkan di sini kita kali ya. Nah, berarti b kuadrat dikurangi 4a dikali c per 4a pangkat 2 atau 4a kuadrat. Di sini 2a dikali dengan 2a, berarti hasilnya adalah 4a kuadrat. Nah, berarti untuk hasilnya 4ac per 4a kuadrat. Sama hasil dengan yang ini ya. Berarti di sini c per a, karena a-nya itu ada 2, berarti kita ambil c per a. Nah, misalkan diketahui persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah dengan c sama dengan 0. Akar-akar x1 dan x2 berapa bentuk yang terkait dengan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat sebagai berikut. Kita menggunakan yang pertama, menggunakan x kuadrat x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Berarti ini hasilnya ya, x1 ditambah dengan x2 kuadrat dikurangi 2x 1 dikali dengan x2. Kalau misalkan bentuknya pecahan, nah 1 per x1 ditambah 1 per x2, di sini berarti kita kali silang ya. Jadi x1 ditambah x2, x1 dikali dengan x2. Nah, berarti yang selanjutnya sama di sini juga. Kalau di sini penjumlahan, sedangkan di sini x1 dengan x2 kita sama adalah dikali dengan silang.
Ya, di sini dikali 9 sama, dan di sini juga sama x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3. Nah, di sini silakan dipahami. Nanti kita untuk contoh soal. Untuk contoh soal, yang pertama tentukan jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Yang kedua, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 5x tambah 6 sama dengan 0. Dengan akar P dan Q, tentukan nilai berikut. Di sini ada A, B, C. Nah, kita bahas yang nomor 1 dulu. Nah, jumlah hasil kali akar persamaan x kuadrat. Untuk penyelesaiannya, nah di sini x kuadrat tambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Berarti di sini x1-nya A-nya itu adalah 1 sama. B-nya adalah 6. C-nya berarti berapa C-nya? Di sini C-nya berarti C-nya itu adalah 5. Nah, sekarang di sini A, B, C sudah ada. Maka yang selanjutnya kita menggunakan x1 tambah x2 sama dengan min B per A. Di sini B-nya berapa? B-nya misalkan 6. B-nya 6. A-nya adalah 1. Berarti hasilnya min 6 min 6 per 1. Berarti 6 dibagi 1 hasilnya adalah 6. Apa sudah beres? Nah, nanti apa yang selanjutnya? X1 dikali X2, C per A. C-nya berapa? Misalkan C-nya adalah 5. Berarti A-nya adalah 1. Berarti 5 per 1. Hasilnya adalah 5. Nah, sekarang contoh yang kedua. Penyelesaian kuadrat X2, X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat dikurangi dengan 5x tambah 6 sama dengan 0. Mempunyai akar persamaan kuadrat. Misalkan di sini A-nya sama, A-nya 1, B-nya 5, ya. C-nya adalah 6. Nah, kita ambil yang A. Berarti yang A, B-nya adalah 5. B-nya adalah 5, A-nya adalah 1. B-nya 5, A-nya 1, berarti 5 dibagi dengan 1. Hasilnya adalah 5. Yang B, P dikali dengan Q. P dikali Q berarti kita ambil C. 6. Di sini kan 6 nih. 6 dengan 1. 6 dengan 1 berarti hasilnya adalah 6. 6 bagi 1 hasilnya adalah 6. Berarti yang P dengan Q ini hasilnya adalah 6 karena 6 dibagi dengan 1. Yang C, P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan P tambah Q kuadrat dikurangi 2PQ. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini silahkan dipahami dan dilihat. Maka yang selanjutnya P dengan Q. Di sini P dengan Q berarti kita ambil adalah di sini P-nya itu adalah 5, ya. P-nya adalah 5. Berarti di sini P tambah Q sepangkat 2 atau kuadrat berarti 5. Nah, di sini 5 dengan 2. Berarti 5 pangkat 2, berarti 2 dikali dengan 6. Berarti di sininya kan 6 nih, ya. C-nya adalah 6. Berarti di sininya adalah 6. Berarti 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Berarti untuk hasilnya adalah 13. Berarti di sini untuk P kuadrat tambah Q kuadrat berarti hasilnya adalah 13. Nah, silakan dipahami untuk contoh yang pertama, ya, dengan materi yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk menyusun persamaan kuadrat. Nah, sekarang yang nomor 5,
menyusun persamaan kuadrat. Menyusun yang kita ambil yang nomor 1. Yang nomor 1 menyusun persamaan kuadrat baru yang akan akar-akarnya diketahui. Jika akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah X tambah C sama dengan 0 adalah X1 dengan X2. Nah, diingat yang tadi itu adalah X1 dengan X2. Maka persamaan kuadrat tersebut dapat ditulis X dikurangi dengan X1 dan X dikurangi dengan X2 sama dengan 0. Atau X2 dikurangi dengan X1 ditambah X2, X tambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, bisa rumusnya seperti ini dan juga bisa seperti ini. Nah, untuk contoh soal, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 soal. 1 adalah 2 dan 6. Yang nomor 2, akar 2 dan akar 3. Yang ketiga, 3/2 dan 3/4. Nah, sekarang kita ambil untuk penyelesaiannya. Persamaan kuadrat dengan akar-akar 2 dan 6 adalah, nah di sini kira-kira berapa nih? Caranya sama dengan yang ini, caranya ini, bisa juga yang ini. Berarti X dikurangi dengan 2 dan X dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Berarti untuk hasilnya X kuadrat, karena X kuadrat ini X bertemu dengan X, X dikali X, X kuadrat 2X dikali dengan 2, berarti hasilnya 2X ya. Berarti yang selanjutnya 2X sudah, berarti kita ambil yang selanjutnya adalah 2 dikali dengan 6. Atau 2 bukan kali 6, berarti X dikali dengan 6. Berarti hasilnya adalah 6X. Nah, di sini hasilnya ada 6X. Berarti yang selanjutnya 2 dikali dengan 6, berarti hasilnya adalah 12. Nah, di sini berarti di sini min ya. Kalau misalkan di sini kan min. Nah, yang selanjutnya kita X dengan juga hasilnya adalah min. Berarti di sininya min bertemu dengan plus, berarti hasil min bertemu dengan min, berarti hasilnya adalah plus. Berarti X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 6X tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini cara pengerjaannya. Nah, yang selanjutnya adalah kita turunkan X kuadrat dikurangi dengan 8X tambah dengan 12. Nah, di sini kan min bertemu dengan min. Berarti min 2 dikurangi dengan min 6X, min 2X dikurangi dengan 6X, berarti hasilnya adalah 8. Karena min bertemu min, berarti kita ambil tambah, berarti 8X turun 12. Karena di sininya tidak memiliki variabel X. Nah, berarti kita turunkan 12. Berarti yang selanjutnya yang nomor 2. Nah, sedangkan untuk persamaannya yang nomor 1, nah ini hasilnya ya. Yang nomor 2, persamaan kuadrat dengan akar 2 dan akar 3 adalah, nah sama caranya, kita menggunakan X ya. X dikurangi dengan akar 2 dan X dikurangi dengan akar 3 sama dengan 0. Berarti caranya sama, X dengan X, berarti kita ambil X kuadrat. X lagi, misalkan di sini X bisa langsung kita kalikan dengan 3 atau bisa dikalikan dengan 3, berarti di sini adalah 3X. X lagi misalkan yang di sini berarti dikalikan dengan 2, berarti bisa dikalikan dengan 2, berarti di sini X yang sebelah sini kalikan dengan yang 2, berarti 2 dikali dengan akar 2 dikali dengan X, berarti hasilnya akar 2X. Nah, yang selanjutnya di sini akar dikali dengan akar.
Berarti akar 2 dikali dengan akar 3. Jangan lupa di sini kan negatif, di sini negatif. Berarti di sininya positif. Berarti di sini hasilnya adalah akar 6 sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya kita ambil x kuadrat dikurangi dan dikali. Jangan lupa di dalam kurung ini adalah kita ambil kali akar 2x ditambah dengan 3 akar 3. Nah, di sini sedangkan di sini kan kita pecah nih yang 3 ya, 3x. Berarti di sininya akar 2x tambah akar 3 dikali x tambah dengan 6 sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya, nah di sini berarti kalau yang selanjutnya itu adalah yang nomor 3. Yang nomor 3 berarti persamaan kuadrat dengan akar-akar 3/2 dan 3/4. Nah, sama caranya. Berarti sama cara menggunakan x ya. Ingat. Nah, berarti di sini x kuadrat. Sama caranya sama ya. Caranya sama. Di sini x kuadrat. Di sini kita ambil adalah kita pindah ruas supaya tidak menghasilkan ini. Berarti 3/4x dikurangi 3/2x ditambah 9/8. Nah, di sini 9/8. Tapi bisa kita langsung aja 3 dikali 3 berarti hasilnya 9. 2 dikali dengan 4 berarti hasilnya 8. Nah, di sini ini dikali dan ini dikali, hasilnya 9 sama dengan 0. Maka x kuadrat dikurangi 9/4 x tambah 9/8. Nah, di sini 3 dengan 3 berarti 3 kali 3 berarti kita ambil hasilnya adalah 9. X kuadrat dikurangi 9/4 x tambah 9/8 sama dengan 0. Maka hasilnya 8x kuadrat dikurangi 18x tambah 9. Nah, di sini 8x kuadrat dikurangi 18x tambah 9 sama dengan 0. Nah, sekarang yang selanjutnya untuk yang nomor 2, menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Nah, persamaan kuadrat yang akarnya berkaitan dengan akar suatu persamaan kuadrat dapat disusun dengan memanfaatkan konsep jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2 kali akar persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 3x sama 4 sama dengan 0. Dan yang nomor 2, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 6x sama 9 sama dengan 0 dengan akar-akar n dan n. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya sebagai berikut. Nah, yang ini yang A, akar-akarnya, ini yang B. Nah, kita bahas yang nomor 1. Kita coba tentukan yang nomor 1. Ini yang nomor 1, x kuadrat dikurangi 3x tambah 4 sama dengan 0. Penyelesaian, misalnya akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 3x tambah 4 sama dengan 0 adalah P dengan Q. Maka P tambah Q sama dengan 3 dan PQ sama dengan 4. Di sini 3 dengan 4 ya. Ini 3 dengan 4. Nah, yang selanjutnya, karena akar-akar persamaan kuadrat yang baru adalah 2P dan 2P, maka 2Q, maka 2P ditambah 2Q sama dengan 2 dikali P tambah Q sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sama lagi 2P dikali dengan 2Q, maka hasilnya 4 PQ sama dengan, jadi PK atau persamaan kuadrat baru adalah x kuadrat
dikurangi 2P ditambah Q X tambah 2P dikali 2Q sama dengan 0. Nah, berarti persamaan kuadratnya yang baru X kuadrat dikurangi dengan 6X tambah dengan 16. Nah, di sini berarti untuk hasilnya itu adalah 16. Berarti kita ambil 2, di sini kan 2 nih ya. 2 tambah 2, berarti kita ambil hasilnya adalah 4. 4 yang ini kita jumlahkan dulu. 4 ditambah dengan 2 ya. Ada P-nya. Sini 2. Berarti hasilnya adalah 6. Nah, sedangkan di sini 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Berarti di sini 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Berarti 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Berarti X kuadrat dikurangi 6X tambah 16 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat baru. Nah, di sini yang nomor 1. Sekarang kita ambil yang nomor 2 atau yang nomor 2. Di sini yang nomor 2 kita ambil yang nomor 2. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 6X tambah 9 sama dengan 0 merupakan akar-akar M dan N, maka M ditambah N sama dengan min A per B sama dengan 6 dan NM adalah 9 ya. B dengan A sama di sini B dengan A, berarti di sininya adalah B-nya 6, hanya 1, berarti 6 dibagi 1 hasilnya adalah 6. Dan C dengan B. Nah, sedangkan kalau misalkan C dengan B 9 dengan 6, sedangkan dibagi tidak bisa, berarti kita ambil bagi dengan yang A, berarti hasilnya adalah 9. Nah, kita ambil yang A. Yang A M tambah 2 dan N tambah 2. Persamaan kuadrat baru dengan akar-akar M tambah 2 dan N tambah 2 ya. Berarti yang selanjutnya M tambah 2 ditambah N ditambah 2 sama dengan M tambah N tambah 4 sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 10. Nah, sekarang yang selanjutnya M tambah 2 yang N tambah 2 KMN tambah 2 dikali dengan M tambah N ditambah dengan 4. Jadi untuk hasilnya 9 ditambah 2 dikali 6 ditambah 4 hasilnya adalah 25. Nah, sekarang yang B ya. Yang B-nya itu adalah yang B persamaan kuadrat baru dengan akar-akar 3N dan 3N. Nah, di sini untuk yang A, yang nomor 2A ini adalah persamaan kuadrat yang baru ya. X kuadrat dikurangi 10 tambah 25. Nah, sekarang yang selanjutnya 3M tambah 3N. 3 dikali M ditambah N sama dengan 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Di sini M dengan N 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. 9 kali 9 hasilnya adalah 81. Hasilnya jadi PK baru atau persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat dikurangi 18X tambah dengan 81 sama dengan 0. Nah, di sini untuk materi yang ini. Nah, silakan dipahami ya. Materi yang sekarang silakan dipahami. Terima kasih, cukup sekian. Silakan dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.